Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di mata kuliah Supervisi Pendidikan. Semoga teman-teman selalu sehat dan berbahagia di tempat kalian masing-masing. Episode kali ini kita akan belajar bersama mengenai teknik supervisi pendidikan. Sebenarnya gaya apa saja sih yang bisa dipilih antara supervisor dengan orang yang disupervisi? Apakah boleh asal memilih atau tidak? Kita langsung saja masuk ke pemilihan teknik supervisi. Nah, teman-teman, dalam memilih teknik supervisi ini, supervisor dan orang yang akan disupervisi, atau di sini kita bayangkan saja orang yang akan disupervisi adalah guru di suatu sekolah. Jadi, supervisor dan orang yang akan disupervisi dan guru ini tidak bisa asal memilih teknik. Jadi, ada hal yang di belakangnya dalam memilih teknik ini mempengaruhi kapan dia menggunakan teknik. Bukan karena supervisor itu mau menggunakan teknik A atau guru mau menggunakan teknik B, kemudian mereka asal memilih teknik tersebut. Tetapi antara guru dan supervisor ini memilihnya berdasarkan masalah yang muncul pada orang yang akan disupervisi. Jika masalah yang muncul itu berbeda-beda setiap guru, maka supervisor harus memilih teknik yang bersifat individual. Jika masalah yang muncul di suatu sekolah itu sama, maka supervisor harus memilih teknik yang bersifat kelompok. Itu adalah pertimbangan pemilihan teknik, teman-teman. Jadi berdasarkan masalah yang muncul. Dan ini mempengaruhi ke teknik supervisinya. Jadi teknik supervisi nanti akan ada dua, sifatnya individual dan sifatnya kelompok. Jika masalah yang muncul itu berbeda, maka supervisor harus memilih teknik yang bersifat individual. Namun jika masalah yang muncul itu sama, teman-teman, maka supervisor harus memilih teknik yang bersifat kelompok. Kita masuk yang ke pertama. Jika masalahnya itu berbeda-beda, teman-teman, ada 7 teknik yang bersifat individual. Yang pertama adalah kunjungan dan observasi kelas. Yang kedua ada individual conference. Yang ketiga ada kunjungan antar guru-guru. Yang keempat ada evaluasi diri. Yang kelima ada supervisory bulletin. Yang keenam ada professional reading. Dan yang terakhir ada professional writing. Nah, pada episode kali ini saya akan menjelaskan satu dari 7 teknik ini, teman-teman, yaitu yang paling pertama, kunjungan dan observasi kelas. Saya sudah pernah bertanya bahwa kalian pernah tidak punya pengalaman di kelas di mana ada orang asing yang masuk ke dalam kelas kalian. Nah, ini adalah kunjungan dan observasi kelas, teman-teman. Kita bayangkan seorang guru mengajar di kelas, kemudian ada orang asing yang datang ke dalam, yang mungkin kalian mengenalnya, entah itu kepala sekolah atau orang yang tidak kalian kenal. Jika orang tersebut tidak kalian kenal, itu adalah supervisor dari daerah, begitu, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah kalian masing-masing. Jadi kunjungan dan observasi kelas ini prosesnya guru mengajar seperti biasa, kemudian ada supervisor yang datang ke dalam kelas dan mengamati proses mengajarnya si guru tersebut. Mungkin hal ini dilakukan karena guru mempunyai masalah individual, masalah yang berbeda dengan guru-guru yang lain, sehingga supervisor memilih teknik ini untuk mengamati bagaimana guru itu mengajar di kelas. Bisa saja mungkin karena guru mempunyai masalah kesulitan menyiasati kelas misalnya dengan jumlah peserta didik yang banyak. Jadi supervisor harus datang ke dalam kelas dan mengamati bagaimana sebenarnya yang terjadi di kelas guru tersebut, sehingga supervisor bisa memberikan masukan yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi si guru ini. Begitu, teman-teman. Itu adalah kunjungan dan observasi kelas. Teknik ini teknik yang mudah diketahui bersama, begitu, baik kita dari peserta didik maupun kita sebagai calon
guru nantinya. Karena nampak ya, prosesnya nampak dilihat banyak orang begitu. Teknik supervisi yang bersifat individual yang lain itu dilakukan secara 4 mata. Jadi sebenarnya teknik individual ini itu dilakukan secara 4 mata. Walaupun nanti yang di kunjungan kelas itu ada mata-matanya peserta didik ya, tapi artinya supervisor dan orang yang disupervisi, si guru ini bertemu, jadi mengamati secara langsung apa yang dipermasalahkan guru di dalam kelas. Selanjutnya teman-teman, teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik ini dilakukan karena masalah yang muncul di sebuah sekolah yang terjadi di guru-guru di sebuah sekolah itu sama. Sehingga supervisor memilih teknik ini supaya karena sama ya, jadi kayak sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi menggunakan satu teknik, tapi semua guru bisa mendapatkan manfaatnya bersama secara langsung begitu. Nah, untuk teknik yang bersifat kelompok ada 11 teknik. Jadi lebih banyak dari yang bersifat individual, teman-teman. Yang pertama adalah rapat staf sekolah, kemudian ada orientasi guru baru, kemudian ada kurikulum laboratori, ada panitia, kemudian ada perpustakaan profesional, kemudian ada demonstrasi mengajar, lokakarya, field trips untuk staf personal, kemudian ada forum discussion, dan ada in-service training sama organisasi profesional. Nah, teman-teman, saya akan mencontohkan kembali teknik yang pertama, yaitu rapat staf sekolah. Nah, kita sekarang bayangkan masalah di sebuah sekolah ada 10 guru begitu. 10 guru ini mempunyai masalah yang sama di dalam kelas. Nah, supervisor atau di sini kita bayangkan kepala sekolah, supervisornya, kepala sekolah itu menginginkan masalah ini terselesaikan secara bersamaan begitu. Dan kepala sekolah memilih atau supervisor memilih teknik rapat begitu. Jadi rapat artinya ya kepala sekolah bertemu dengan 10 guru tadi yang punya masalah, kemudian langsung diberikan feedback di situ. Jadi bukan ketika mengajar supervisor masuk ke dalam kelas, tetapi di rapat tersendiri. Jadi dibahas masalahnya, dicari solusinya secara bersama-sama dan diterima bersama hasil dari rapat tersebut. Itu adalah teknik yang bersifat kelompok. Dan ini bukan karena lebih mudah teman-teman, tapi karena masalahnya itu sama. Perlu diingat ya, bukan karena ini lebih mudah. Memang lebih mudah ya rasanya ketimbang dari yang bersifat individual. Karena sekali dayung 2-3 pulau terlampaui begitu. Bukan karena itu, tapi karena masalahnya memang sama. Oke, teman-teman, itu adalah yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Ada teknik supervisi yang bersifat individual dan teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik ini dipilih bukan karena lebih mudah atau tidak, tapi karena masalah yang muncul pada orang yang akan disupervisi. Jika masalahnya sama, maka memilih teknik supervisi yang bersifat kelompok. Jika masalahnya berbeda di tiap orang, maka supervisor harus memilih yang bersifat individual. Dan teknik-teknik ini bisa kalian pelajari pada modul yang saya berikan di kelas kalian. Terima kasih teman-teman, semoga video singkat ini membantu kalian dalam memahami materi pada episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.